Di video kali ini kita akan membahas tentang visualisasi landing page. Selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana. Di video kali ini kita akan membahas tentang visualisasi landing page. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya tentang landing page, kita telah membahas diantaranya tentang apa itu landing page, kemudian dasar-dasar landing page, jenis-jenis landing page, persiapan sebelum membuat landing page, dan elemen penting dari landing page. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai visualisasi landing page. Seperti sudah disampaikan di video sebelumnya, bahwa landing page dibuat dengan tujuan khusus dan spesifik. Oleh sebab itu, pada rancangan landing page harus dibuat sedemikian rupa agar mendorong pengunjung melakukan apa yang kita harapkan. Berikut adalah contoh sketsa landing page. Bisa teman-teman lihat. Pada bagian atas terdapat headline, kemudian ada tagline, selanjutnya ada bagian fitur atau manfaat, kemudian ada heading produk, ada daftar paket, kemudian ada heading testimonial, kemudian bagian testimonial, bagian call to action, FAQ atau pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, dan bagian call to action lagi. Dan kemudian ini adalah contoh hasil landing page dari sketsa tadi dengan menggunakan blog editor WordPress. Saya bisa dilihat di sini ada bagian headline, tagline, kemudian bagian fitur atau manfaat, bagian paket, kemudian bagian testimoni, bagian call to action, bagian FAQ atau pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, dan bagian call to action lagi. Nah, kembali lagi pada visualisasi landing page. Pada visualisasi landing page ini diantaranya harus terdapat tombol call to action. Tampilkan tombol call to action yang akan mengarahkan pengunjung melakukan sesuatu sesuai dengan goal yang kita tetapkan. Tampilkan tombol call to action tersebut di beberapa tempat, misalnya setiap beberapa bagian untuk memudahkan pengunjung melakukan aksi yang kita harapkan. Kemudian, gunakan warna call to action yang kontras dengan warna latar belakang, serta gunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami oleh pengunjung dan mengarahkan pengunjung untuk mengklik tombol tersebut. Kemudian gunakan ukuran tombol call to action yang cukup besar untuk membedakan dengan elemen lain di dalam landing page dan memudahkan pengunjung mengklik tombol tersebut. Kemudian sertakan garansi pada bagian bawah tombol call to action untuk menghilangkan keraguan pengunjung, seperti contoh garansi 30 hari uang kembali misalnya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan icon tanda panah pada tombol call to action. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang kosong. Nah, sediakan ruang kosong antar elemen di landing page agar pengunjung landing page dapat lebih nyaman membaca penawaran kita. Juga selipkan ruang kosong di atas dan di bawah tombol call to action. Yang selanjutnya adalah foto. Foto adalah elemen pendukung landing page yang dapat digunakan untuk meyakinkan pengunjung mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Namun, tetaplah fokus ke tujuan, jangan menyertakan foto yang tidak relevan hanya karena alasan keindahan atau keren. Misalnya produk yang kita jual adalah alat rumah tangga, namun kita menampilkan foto pemandangan hanya karena kita anggap indah. Nah, hal ini dapat mengurangi fokus pengunjung yang akan berakibat pada menurunnya konversi. Kemudian yang selanjutnya adalah video. Gunakan video pendek untuk menambahkan elemen yang berpersuasi atau menjelaskan mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang selanjutnya adalah mobile friendly. Nah, pada saat merancang landing page, utamakan agar landing page tersebut tampil rapih dan dapat dibaca dengan mudah di handphone dan di tablet. Karena saat ini banyak pengguna internet yang menggunakan handphone dan tablet untuk mengakses internet baik untuk media sosial, video, maupun pencarian. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan tanda panah. Nah, tanda panah ini merupakan salah satu elemen yang dapat membantu pengunjung fokus terhadap hal yang kita inginkan. Misalnya kita bisa menampilkan tanda panah untuk menunjukkan tombol call to action atau elemen lain yang kita anggap penting. Yang selanjutnya adalah teksnya.
Untuk teksnya, gunakan font yang mudah dibaca dan ukuran yang besar agar pengunjung tidak kesulitan membaca copywriting yang sudah kita siapkan. Nah, cek juga tampilan font pada handphone dan perangkat mobile lainnya. Kemudian sesuaikan juga warnanya dengan latar belakang agar dapat dibaca dengan jelas. Gunakan poin-poin untuk mempermudah pengunjung menemukan informasi yang mereka cari. Yang selanjutnya, jika kita menggunakan form, gunakan form yang rapih dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian teks pada form fill usahakan agar dapat dibaca dengan mudah oleh pengunjung. Tentunya dengan ukuran yang sesuai serta warna yang cukup jelas. Yang selanjutnya adalah kompatibilitas. Pada saat merancang landing page, jangan lupa untuk mencoba tampilannya pada beberapa perangkat dan browser. Misalnya, cek pada Chrome di Windows, Safari di Mac, dan cek juga pada tablet maupun handphone. Kemudian yang selanjutnya adalah urgensi atau scarcity. Nah, scarcity adalah salah satu faktor pendongkrak konversi. Yang kita dapat menggunakan faktor scarcity ini secara jujur. Sebagai contoh, penjualan akan ditutup pada tengah malam nanti, atau harga akan naik minggu depan, atau misalnya stok tersedia tinggal 3 lagi. Kita dapat menggunakan elemen seperti countdown timer untuk memberikan penekanan faktor scarcity. Pentingnya menggunakan faktor scarcity secara jujur adalah karena jika pengunjung mengetahui bahwa ini hanyalah trik semata, maka di lain kesempatan teknik ini tidak akan berpengaruh lagi dan berakibat pada menurunnya konversi. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan testing. Untuk menemukan landing page yang memiliki konversi maksimal, kita dapat mencoba membuat beberapa versi landing page dan melakukan testing. Kita dapat mengetes headline, penawaran, tombol call to action, atau mungkin juga harga. Nah, dengan demikian, pada akhir testing kita akan menemukan landing page dengan konversi terbaik dari beberapa versi yang kita tes. Nah, setelah landing page jadi dan siap menerima pengunjung, maka langkah selanjutnya adalah menarik sebanyak mungkin pengunjung ke landing page kita. Semakin banyak pengunjung, maka semakin besar peluang konversi. Namun, jangan lupa untuk menarik pengunjung yang berkualitas, yaitu pengunjung yang sesuai dengan target market. Nah, kita dapat menarik pengunjung dengan beberapa cara, misalnya melalui SEO, Facebook Ad, Google Ad, melalui affiliate, atau melalui email marketing, dan sebagainya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang visualisasi landing page ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.